Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Rahayu. Saya dari Manajemen A dengan NPM 24023125004. Di sini saya memilih studi kasus PTKI. Alasan saya memilih studi kasus tentang PTKI karena merupakan perusahaan transportasi milik negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengalami transformasi besar dalam hal pelayanan, digitalisasi, dan tata kelola perusahaan. PT KAI juga menarik dikaji karena berhasil meningkatkan kualitas layanan, ketepatan waktu, serta keselamatan perjalanan melalui inovasi teknologi dan perbaikan manajemen, sehingga dapat memberikan banyak pelajaran tentang kepemimpinan, manajemen, perubahan, dan pelayanan publik dan efektif. Latar belakang PT KAI atau Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. Lahir dari sejarah perkereta-apian zaman kolonial Belanda pada tahun 1864 dengan tujuan menjadi moda transportasi utama yang aman, efisien, berbasis digital, dan mendukung perekonomian nasional. Terus berkembang dengan inovasi dan anak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara logistik. Tantangan yang dihadapi PT KAI yang pertama adalah persaingan dengan moda transportasi lain. PT KAI menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan moda transportasi lain seperti bus, pesawat, dan kendaraan pribadi karena perbedaan fleksibilitas, waktu tempuh, serta kemudahan akses. Bus dan mobil pribadi menawarkan perjalanan langsung tanpa harus ke stasiun, sementara pesawat unggul dalam kecepatan untuk jarak jauh. Selain itu, layanan transportasi online semakin memudahkan masyarakat dalam memilih moda yang paling praktis. PT KAI juga harus menghadapi tuntutan peningkatan kualitas layanan, ketepatan waktu, kenyamanan, serta harga tiket yang kompetitif agar tetap diminati. Tantangan lainnya adalah kebutuhan investasi infrastruktur yang besar, keterbatasan jaringan rel yang belum menjangkau semua wilayah, serta kemacetan di perlintasan sebidang yang bisa mengganggu kelancaran operasional. Kemudian ada keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi PT KAI dalam menjalankan operasionalnya. Hingga saat ini, jaringan rel kereta api di Indonesia masih belum merata dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara wilayah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua masih memiliki akses kereta api yang sangat terbatas. Selain itu, masih banyak rel yang menggunakan jalur tunggal, sehingga kereta harus menunggu giliran untuk melintas, yang dapat menyebabkan keterlambatan perjalanan dan mengurangi ketepatan waktu. Tidak hanya itu, kondisi beberapa stasiun dan fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah tertentu yang memiliki standar pelayanan modern, seperti ruang tunggu yang nyaman, sistem informasi digital yang memadai, serta akses bagi penyandang disabilitas. Tantangan lainnya adalah banyaknya perlintasan sebidang antara jalur kereta dan jalan raya yang rawan menghadapi biaya investasi yang sangat besar untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sekaligus menjaga agar layanan tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Kemudian tantangan PT KAI dalam manajemen SDM dan budaya kerja. Manajemen sumber daya manusia dan budaya kerja menjadi tantangan penting bagi PT KAI karena perusahaan harus mengelola pegawai yang besar dengan latar belakang, usia, atau kompetensi yang beragam. Perubahan menuju sistem yang lebih modern dan digital menurut karyawan untuk terus meningkatkan kemampuan, terutama dalam penguasaan teknologi dan pelayanan pelanggan. Tidak semua pegawai bisa langsung beradaptasi dengan cepat, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan bukanlah hal yang mudah, karena masih ada kebiasaan kerja lama yang perlu diubah. Tantangan lainnya adalah menjaga motivasi dan kinerja karyawan agar tetap konsisten, terutama dalam kondisi tekanan kerja tinggi, jam kerja yang tidak selalu tetap,
serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat. Semua ini membuat PT KAI harus memperkuat sistem manajemen SDM dan menanamkan budaya kerja yang adaptif dan berintegrasi. Kemudian ada tantangan PT KAI dalam manajemen SDM dan budaya kerja. Manajemen sumber daya manusia atau SDM dan budaya kerja menjadi tantangan penting bagi PT KAI karena perusahaan harus mengelola pegawai yang besar dengan latar belakang usia dan kompetensi yang beragam. Perubahan menuju sistem yang lebih modern dan digital menuntut karyawan untuk terus meningkatkan kemampuan, terutama dalam penguasaan teknologi dan pelayanan pelanggan. Tidak semua pegawai bisa langsung beradaptasi dengan cepat, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, membangun budaya kinerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada keselamatan bukanlah hal yang mudah, karena masih ada kebiasaan kerja lama yang perlu diubah. Tantangan lainnya adalah menjaga motivasi dan kinerja karyawan agar tetap konsisten, terutama dalam kondisi tekanan kerja tinggi, jam kerja yang tidak selalu tetap, serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat. Semua ini membuat PT KAI harus terus memperkuat sistem manajemen SDM dan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas. PT KAI juga mempunyai sebuah tantangan dalam perubahan permintaan pasar. Perubahan permintaan pasar menjadi tantangan bagi PT KAI karena kebutuhan dan perilaku pelanggan terus berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini masyarakat menginginkan layanan transformasi yang cepat, nyaman, dan bisa diakses secara digital. Penumpang tidak lagi hanya mempertimbangkan harga tiket, tetapi juga ketepatan waktu, kualitas pelayanan, fasilitas dalam kereta, serta kemudahan dalam pemesanan. Selain itu, pola perjalanan masyarakat juga berubah, misalnya meningkatnya minat terhadap perjalanan wisata dengan kereta, sementara pada waktu tertentu seperti setelah pandemi, jumlah penumpang bisa menurun drastis. PT KAI juga harus menyesuaikan jadwal dan kapasitas dengan fluktuasi permintaan seperti lonjakan saat musim liburan dan penurunan di hari biasa. Dengan adanya tantangan di PT KAI, tentunya PT KAI juga mempunyai strategi seperti dalam digitalisasi layanan. PT KAI menjalankan strategi digitalisasi layanan dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses bagi pelanggan. Tiket kereta kini bisa dipesan secara online melalui aplikasi dan website resmi, sehingga penumpang tidak perlu lagi mengantri panjang di stasiun. Sistem boarding juga sudah menggunakan barcode dan e-boarding pass yang membuat proses masuk ke kereta menjadi lebih cepat dan tertib. Selain itu, PT KAI menyediakan layanan informasi perjalanan secara real time, seperti jadwal keberangkatan, keterlambatan, dan perubahan jalur yang bisa diakses dengan mudah. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pelanggan, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengelola data penumpang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko kesalahan yang biasanya terjadi pada sistem manual. Selanjutnya, PT KAI mempunyai strategi di modernisasi infrastruktur dan armada. PT KAI terus berinvestasi dalam modernisasi infrastruktur dan armada untuk meningkatkan kualitas layanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Jalur rel diperluas dan ditingkatkan termasuk pembangunan 2 jalur atau double track agar kapasitas perjalanan meningkat dan kereta dapat beroperasi lebih cepat. Stasiun-stasiun direnovasi menjadi lebih modern dengan fasilitas lengkap seperti ruang tunggu nyaman, lift, eskalator, area komersial, dan akses bagi penyandang disabilitas. Armada kereta juga diperbarui dengan kereta yang lebih nyaman, ber-AC, bersih, aman, dan dilengkapi teknologi terkini seperti sistem keamanan dan kenyamanan penumpang. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga membantu PT KAI dalam menjaga operasional yang efisien dan mengurangi gangguan perjalanan. Selanjutnya, PT KAI mempunyai strategi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. SDM menjadi faktor kunci keberhasilan PT KAI, sehingga perusahaan menekankan pada peningkatan kompetensi
profesionalisme, dan budaya kerja. PT KAI rutin mengadakan pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, dan program peningkatan pelayanan pelanggan. Perusahaan juga menanamkan budaya kerja yang disiplin, berintegritas, aman, dan berorientasi pada keselamatan. Karena transportasi kereta api menuntut tingkat akurasi dan keselamatan tinggi. Sistem penilaian kerja diterapkan untuk menjaga motivasi karyawan agar selalu memberikan kinerja terbaik. Selain itu, PT KAI juga mendorong karyawan untuk mampu beradaptasi dengan teknologi digital, sehingga transformasi layanan dapat berjalan dengan lancar. Strategi berikutnya adalah pengembangan layanan dan produk baru. PT KAI terus melakukan inovasi layanan dan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Misalnya, pengembangan kereta bandara, kereta wisata, layanan logistik, dan angkutan barang, hingga kelas layanan yang lebih variatif, mulai dari ekonomi, bisnis, hingga eksekutif. Produk baru ini dirancang untuk menarik lebih banyak segmen pasar, meningkatkan daya saing, dan membuka sumber pendapatan tambahan. PT KAI juga menyesuaikan jadwal dan kapasitas kereta sesuai fluktuasi permintaan pasar, seperti lonjakan penumpang saat musim liburan dan penurunan di hari biasa. Strategi ini membantu PT KAI tetap relevan dan mampu bersaing dengan moda transportasi lain yang lebih fleksibel. Strategi terakhir yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. PT KAI menjalankan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya pengembangan citra positif perusahaan. Program CSR mencakup bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa, renovasi sekolah, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat stasiun. Bidang lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pelestarian di ekosistem di sekitar jalur kereta. Serta di bidang sosial seperti kegiatan kesehatan, penyuluhan keselamatan di perlintasan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program CSR ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menciptakan hubungan harmonis antara PT KAI dan komunitas sekitar, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan. Kesimpulannya adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI merupakan contoh transformasi sukses sebuah BUMN yang dulunya menghadapi berbagai masalah serius seperti keterlambatan kereta, pelayanan buruk, infrastruktur tua, praktik calo tiket, dan kerugian finansial. Menjadi perusahaan modern, profesional, dan efisien melalui kepemimpinan yang tegas dan visioner. Digitalisasi sistem tiket dan layanan, modernisasi armada dan stasiun, peningkatan kualitas SDM, penerapan standar keselamatan yang tinggi, fokus pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan, serta program CSR yang memberdayakan masyarakat sekitar. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja operasional dan pendapatan perusahaan, tetapi juga memperbaiki citra PT KAI di mata publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjadikan contoh bagaimana inovasi, disiplin, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dalam sebuah perusahaan BUMN yang strategis dan bagi pembangunan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.